Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Mida. Saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya. Sejak saya berusia 5 tahun, saya bersemangat untuk belajar. Hingga saya usia 8 tahun, saya menemukan pelajaran yang saya sukai. Pelajaran tersebut yaitu pelajaran matematika. Ketika waktunya istirahat sekolah, saya mengisi waktu tersebut untuk mengerjakan soal-soal matematika yang ada di lembar soal, ada di buku paket dan lain-lain. Selain mengerjakan soal-soal, saya membaca beberapa pelajaran lainnya yang menurut saya itu bermanfaat untuk saya. Saya melakukannya itu dengan suka hati, tanpa perintah guru, tanpa permintaan orang tua juga. Menurut saya, matematika adalah pelajaran yang mengasah kemampuan berpikir saya. Saya merasa tertantang untuk menyukai pelajaran yang jarang disukai oleh teman-teman sekolah saya. Saya sempat mendapatkan hadiah buku gambar besar waktu itu. Itu hadiah yang luar biasa bagi saya, karena dibandingkan dengan teman-teman saya yang diberikan hadiah istimewa, khususnya pada pelajaran matematika. Karena waktu itu saya mendapatkan nilai tertinggi pada saat ulangan matematika. Waktu bergulir hingga saya berusia kira-kira 10 ke 11 tahun, saya menyadari ada hal yang berbeda dalam hidup saya. Ada yang berbeda dalam diri saya. Ya, waktu itu hanya sebatas ada saya itu seperti ini. Hanya sebatas seperti itu. Saya tidak berusaha mencari lebih dalam atau mencari informasi tertentu terkait perbedaan itu. Saya cukup tahu bahwa saya itu seperti ini saja. Ya, bagaimanapun mungkin bagaimanapun cerita hidup kan cerita hidup, tantangan hidup ya harus diterima dengan lapang dada dan berusaha untuk belajar dari pengalaman tersebut kan. Ya, intinya saya tidak bisa berkata-kata lebih jauh karena saya waktu
usia saat itu hanya sekedar tahu dan tidak ingin mencari tahu dan tidak ingin menelisik lebih dalam lagi apa sih perbedaan yang ada dalam diri saya. Sampai akhirnya saya lulus sekolah dasar, melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Saya melupakan perbedaan yang ada. Saya berusaha untuk bangkit lagi, fokus belajar, fokus sekolah. Ya, kegiatan sehari-hari saya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, ya di rumah saja. Karena memang sejak kecil itu saya jarang bersosialisasi, jarang bermain teman-teman, dan sehingga teman-teman pun tidak merasa bahwa saya harus ikut serta dalam permainan mereka. Ya, saya juga menyadari dan memahami bahwa memang saya seperti ini. Saya juga tidak bisa menuntut teman-teman harus ini, harus itu. Ya, namanya juga setiap orang ya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki kekurangan yang berbeda-beda, dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa disamaratakan karena pola pikirnya manusia kan berbeda-beda pula. Menjalankan masa orientasi siswa seminggu 2 minggu, lalu lanjut sekolah di bulan-bulan pertama ditempatkan di kelas khusus untuk pengenalan sekolah dulu, lalu bulan selanjutnya itu ke sekolah yang khusus udah masuk dalam pembelajaran SMP mulai. Selang beberapa bulan dari itu saya saya ingin bercerita juga, merasa ada baiknya, ada kurangnya. Baik, saya akan bercerita. Saat itu saya mendapatkan bullying yang menurut saya itu tidak pantas untuk saya terima. Tidak pantas orang-orang tersebut memperlakukan saya seperti itu. Terlepas saya kurang lebih, terlepas saya itu memiliki kelemahan ataupun lainnya, ya perlakuan bullying itu tidak diperbolehkan. Seharusnya ada perbaikan dari manapun juga, dari pihak manapun, supaya sejak remaja maupun anak-anak dididik supaya tidak melakukan bullying kepada orang lain, kepada temannya sendiri, kepada orang yang lebih tua, lebih muda. Karena menurut saya bullying itu perilaku yang kurang baik, menjadikan dan patut adanya didikan dari orang-orang maupun pihak yang harus
mendorong anak-anak tersebut yang melakukan bullying supaya tidak melakukan itu kembali. Saya merasa bullying itu intinya seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan orang ini pernah bullying saya seperti ini, orang itu seperti ini pada saya. Saya ingin memberikan simpulan dari pengalaman saya yang pernah dibully. Siapapun Anda harus belajar memahami, menyadari kekurangan, kelebihan seseorang, tidak memanfaatkan orang tersebut, dan tidak berperilaku yang di luar norma-norma, dan berusaha untuk bersikap baik kepada siapapun juga. Tidak ada kata pengecualian pada orang-orang tertentu. Saya berharap bullying, khususnya bullying yang ada dalam ruang lingkup sekolah, ruang lingkup anak-anak sampai remaja itu berkurang. Kapasitas bullyingnya tidak semakin merajalela, tidak semakin meningkat. Saya sangat mengharapkan bahwa bullying, bahkan saya mengharapkan bullying itu ditiadakan. Walaupun tetap saja pasti ada, tapi saya ingin berusaha, saya berharap itu tidak ada. Bullying itu akan memberi dampak mental orang yang mendapat bullying tersebut. Mungkin mentalnya saat itu oke, saat dibully oke, tapi setelahnya dapat berdampak nanti masa depan. Saya sarankan kepada siapapun, kita harus belajar memilih sikap, perbuatan, tindakan yang baik untuk dilakukan kepada diri sendiri, orang lain, supaya memiliki lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Baiklah, intinya kalian tahu sendiri bahwa bullying itu tidak baik dan tidak patut untuk dilakukan ya. Singkat cerita, kala saya usia 14 tahun, saya menyadari kembali ada yang perbedaan dalam diri saya. Sebelumnya saya menyadari itu usia 8 tahun. Dan saya menyadari ketika usia
10 tahun. Dan saya kembali menyadari di usia 14 tahun. Saat itu saya tidak sekedar mengetahui saja, saya berusaha untuk mencari tahu apa ya perbedaan ini. Saya berpikir waktu itu, apa. Mungkin karena pikiran saya kesana kesini hingga saya merasa terpikirkan banyak hal. Berpikir ini. Hingga ketika saya mengingat diri saya kala berusia 14 tahun ke 15 tahun itu, saya ingin memberikan simpulan ataupun saya ingin memutarkan pelajaran yang saya dapatkan saat itu juga. Kita tidak bisa mencari tahu makna di balik makna hidup yang ada dalam hidup kita. Kita akan tahu makna hidup yang kita jalani setelah kita menyadari, setelah kita bisa berpikir secara dewasa terkait hidup. Kita juga tidak boleh berpikir macam-macam terhadap ketentuan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Kita harus menerima apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk menguatkan diri, memberikan kesabaran pada diri sendiri dalam menjalankan hidup. Skip. Lanjut saat masa putih abu-abu. 15 tahun saya masuk sekolah SMA. Saya menjalankan masa orientasi siswa. Saya mengenal banyak orang karena jumlah siswanya itu lebih banyak dibandingkan waktu sekolah dasar, dibandingkan lagi sekolah menengah pertama. Di sana saya mengenal banyak orang. Saya dekat dengan beberapa teman. Sampai saat ini masih ada teman-teman yang dekat dengan saya. Ya, indah sih kalau memikirkan masa putih abu-abu, masa remaja. Saat itu saya banyak mendengarkan cerita, keluh kesah teman-teman saya. Ada yang bercerita tentang keluarganya,
ada yang bercerita tentang sahabat, ada yang bercerita tentang teman dekat lawan jenis, dan lain-lain. Saya waktu kelas 1 itu berusaha untuk membuka telinga saya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Seperti halnya ketika saya waktu itu kelas 8 SMP. Ketika saya merasa bahwa saya udah terlepas nih dari teman-teman saya yang biasa membuli saya waktu kelas sebelumnya. Sama halnya di kelas 10. Saya terbuka pada siapapun juga. Terbuka untuk mendengarkan, terbuka untuk memberi saran, terbuka untuk memberi pendapat. Apa yang saya lakukan ketika kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 sama saja. Saya berkawan baik dengan teman-teman perempuan. Saya bahkan saya mendekati mereka ketika mereka sendirian. Saya mengajak ngobrol ini itu. Saya berusaha untuk sharing ataupun mengajak orang tersebut untuk bercerita tentang hidup mereka kepada saya. Timbal balik. Tapi lebih banyak saya mendengarkan mereka dibandingkan saya bercerita. Tentunya teman-teman sekolah tidak semuanya menyukai saya. Pasti saja ada orang-orang yang kurang menyukai saya. Intinya manusia tidak ada yang sempurna, tidak juga semua orang dapat menyukai kita. Harus memaklumi diri sih bahwa diri kita pasti banyak kurang, banyak salah, banyak hilaf. Intinya tidak semua orang pun dapat menyukai maupun dapat mengerti diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Kita pun harus berusaha untuk milih siapa teman yang baik untuk kita, siapa teman-teman dekat yang baik untuk kita. Namun kita pun tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Kita boleh berpilih-pilih siapa yang dekat untuk kita, tapi kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Berteman terbuka untuk siapapun, tapi untuk dekat itu kita harus pilih-pilih. Karena kita sudah di satu remaja pasti paham mana orang yang baik untuk kita, mana orang yang cocok untuk kita, mana orang yang dapat memotivasi diri kita, memberi semangat kepada kita, dan perhatian kepada diri kita sendiri. Kelas 11, kelas 12, semakin banyak teman-teman saya menceritakan kisah cinta yang saya anggap bahwa itu kisah remaja, kisah
ya ada kisah yang menurut saya itu biasa atau wajar. Ada pula kisah yang harusnya tidak harus sampai situ ranah ceritanya, karena masa remaja itu menurut saya ya untuk belajar, untuk fokus menimba ilmu, untuk persoalan cinta, persoalan dekat dengan lawan jenis itu menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan ataupun tidak perlu dikhususkan, karena pada saat remaja pasti pikiran kita belum seluas ketika kita sudah dewasa, sudah berpikir dewasa, sudah berpikir matang. Saya pikir ketika ada anak-anak yang sudah berpacaran dari sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama maupun berpacaran di sekolah menengah atas, saya berharap mereka berpikir ataupun introspeksi diri, apakah itu benar, apakah itu baik, apakah hal itu dapat memberikan dampak positif kepada diri mereka. Ya menurut saya kalau lebih banyak galau ya lebih banyak negatifnya, lebih banyak hal-hal yang harus diluruskan, lebih baik sudahi saja. Menurut saya pacaran di bawah usia sebelum pemikiran matang kita itu menurut saya kalau bisa ditiadakan sebelum pemikiran kita atau pikiran kita matang. Jadi ketika kita menyambut suatu hubungan, menjalankan hubungan ketika usia kita matang, saya rasa kita bisa berpikir lebih luas, mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mana hal-hal yang patut dipelajari, mana hal-hal yang patut diperbaiki, mana hal-hal yang perlu diteruskan, dilanjutkan, diberhentikan, diperbaiki, dan lain-lain. Tentunya saya berkata seperti ini bukan berarti saya menjustifikasi bahwa pacaran itu ataupun orang-orang yang dekat dengan lawan jenis itu semuanya tidak benar, karena saya sendiri tidak mengetahui secara pasti orang ini seperti apa, orang itu seperti apa, karena di dalamnya hati seseorang, dalamnya pemikiran seseorang kan yang merasakan orang itu sendiri. Namun apabila kita meninjau ajaran agama, pasti di sana lebih jelas, lebih terang
lebih digambarkan apa sih hukumnya dekat dengan lawan jenis, seperti itu. Ya mungkin teman-teman sekalian memiliki gambaran apa yang saya maksud. Sekian dulu cerita saya, kurang